Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membuat video project based mata kuliah komunikasi bisnis dengan dosen pengampu Bapak Dria Wiryawan SEMM. Di sini saya Alibdos Muhammad dengan NPM akhir 010. Saya Kalisa Alia Prinda dengan NPM akhir 1011. Saya Sabrina Sinai Said dengan NPM akhir 156. Saya Eci Aurelia Putri dengan NPM akhir 133. Saya Mira Syahida Ramadanti dengan NPM akhir 039. Sekian dari kami, selamat menyaksikan video kami. Selamat siang Mbak Sabrina, apakah suara saya terdengar jelas? Selamat siang Mbak Eci, jelas sekali. Bagaimana kabarnya hari ini Mbak? Alhamdulillah baik, terima kasih sudah menyempatkan hadir. Saya ingin membicarakan rencana ekspansi bisnis kuliner kita. Saat ini cabang di Jakarta sudah berjalan cukup stabil, bahkan omset naik 20% dalam 3 bulan terakhir. Wah, kabar yang sangat bagus ya. Jadi apakah ekspansi ini sudah direncanakan dalam waktu dekat Mbak? Betul Mbak, saya merencanakan membuka cabang baru di Bandung. Alasannya, Bandung tuh punya banyak pasar yang besar, khususnya mahasiswa dan pekerja muda. Mereka biasanya mencari makanan cepat saji, enak dan terjangkau. Oke, apakah sudah analisis lokasi Mbak? Karena untuk cabang baru, pemilihan lokasi itu sangat menentukan. Sudah Mbak, tim riset kita menyarankan 3 titik strategis di sekitar kampus besar. Salah satunya bahkan dekat dengan pusat perkantoran, jadi bisa menjangkau 2 segmen sekaligus. Oke, lalu untuk strategi pemasarannya gimana ya Mbak? Kami ingin memanfaatkan media sosial secara maksimal. Selain promosi lewat Instagram dan TikTok, kami juga berencana menggandeng food influencer lokal untuk menciptakan buzz di awal pembukaan. Oke, itu bagus sih Mbak idenya, kolaborasi dengan influencer bisa mempercepat brand awareness. Terus untuk SDM-nya di cabang baru bagaimana ya Mbak? Kami sudah menyiapkan tim operasional juga, ada manajer outlet yang sudah berpengalaman, serta staf dapur yang sudah dilatih di cabang Jakarta. Jadi kualitas layanan akan tetap terjaga. Bagus sekali, tinggal masalah modal ya. Betul Mbak, untuk membuka cabang baru ini total kebutuhan modal sekitar 500 juta rupiah. Dari sisi perusahaan, kami bisa menanggung 60% dan kami berharap ada tambahan dukungan investasi untuk sisanya. Baik, saya perlu mempelajari lebih detail lagi untuk proyeksi keuangan yang sudah disiapkan ya Mbak. Kalau memang terlihat menjanjikan, saya siap ikut mendukung. Terima kasih banyak Mbak Sabrina. Saya percaya dengan kerjasama ini, cabang Bandung bisa sukses bahkan lebih dari Jakarta. Sama-sama Mbak Eci, mari kita jadwalkan pertemuan lanjutan minggu depan khusus membahas anggaran dan timeline pembukaan ya Mbak. Baik, saya akan kirimkan dokumen lengkap proyeksi bisnis hari ini juga. Oke, saya tunggu. Semoga rencana ekspansi ini berjalan lancar ya Mbak. Sampai jumpa Mbak Eci. Amin, terima kasih banyak Mbak Sabrina atas waktunya. Sampai jumpa di meeting berikutnya. Aku ada ide nih, bikin kedai kopi kecil. Konsep tempatnya itu bisa buat kerja dan buat nongkrong juga. Gimana? Oke banget sih, apalagi kalau misalnya dipromosin lewat sosmed, pasti cepat dikenal juga. Betul, tapi sekarang permasalahan itu modalnya sekitar 80 juta. Kamu mau nggak join untuk ikut aku? Jadi ntar kita bisa bagi 2 lah hasilnya. Siap, nanti kita bikin perjanjian tertulis aja. Aku juga bisa bantu branding sama desain interior. Wah, oke banget tuh, setuju. Jadi kita jalan bareng ya. Oke, siap. Selamat pagi Bu Amira, terima kasih sudah menyempatkan hadir pada hari ini bertemu dengan saya. Jadi begini Bu, saya memiliki rencana kolaborasi perusahaan kopi lokal milik saya dengan perusahaan ibu yang pastinya akan menguntungkan kedua belah pihak. Selamat pagi Bu Eci, silakan dijelaskan lebih detail mengenai kerjasama dengan Ibu Para. Oke, jadi begini Bu, di sini saya memiliki usaha kopi lokal yang penjualannya bisa dibilang sudah cukup stabil, namun untuk pendistribusiannya itu masih sangat terbatas. Saya melihat perusahaan ibu yang memiliki saluran distribusi sudah sangat luas, itu saya melihat peluang jika saya berkolaborasi dengan ibu, dan kita juga pasti sangat bisa untuk menguntungkan kedua belah pihak, bisa saling menguntungkan.
Thank you Beci. Ide tersebut sangat menarik, namun saya ingin tahu yang lebih lanjut mengenai prinsip kerjasama yang telah ditawarkan. Oke, baik. Saya memiliki prinsip yaitu menjunjung tinggi etika bisnis, yaitu seperti transparansi dalam laporan, terus juga pembagian hasil yang merata, yang adil gitu sesuai dengan distribusi masing-masing, serta komunikasi terbuka ketika ingin mengambil keputusan penting. Saya yakin dengan prinsip-prinsip seperti itu, pastinya kita bisa saling menjaga kepercayaan bersama. Ya betul sekali Beci. Keterbukaan memang sangat penting. Banyak yang kerjasama yang gagal karena tidak ada kejelasan dari awal. Betul sekali Ibu. Dan saya ingin kolaborasi ini tuh nggak cuma mencari keuntungan jangka pendek aja, tapi juga jangka panjang kita bisa saling menguntungkan, bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk petani-petani kopi yang kami bimbing. Ya, saya setuju. Jika dasarnya adalah etika dan keterbukaan, maka kerjasama ini akan sangat mudah untuk dijalankan. Betul, terima kasih Bu Amira. Saya sangat optimis kerjasama ini bisa mendapatkan manfaat besar untuk banyak orang, untuk kita juga pastinya. Terima kasih kembali Beci. Saya berharap semoga kerjasama ini berjalan dengan lancar dan berkelanjutan. Selamat pagi semua. Agenda kita hari ini adalah membahas strategi promosi produk baru untuk pasar Asia Tenggara. Kalau dari sisi marketing, saya rasa promosi lewat sosial media paling efektif. Apalagi sekarang tren belanja online makin meningkat. Setuju, tapi kalau promosi besar-besaran, tim operasional harus siap dengan stok barang. Jangan sampai permintaan tinggi tapi supply nggak ada. Betul. Kita juga harus hitung anggarannya. Jangan sampai biaya promosi terlalu tinggi dibanding hasil penjualannya. Good points. Sabrina, do you want to share your thoughts? Saya pikir digital marketing itu sangat penting, tapi konten itu juga harus sesuai budaya lokal ya. Wah, keren Sabrina, kamu mencoba menggunakan bahasa Indonesia. Meskipun masih terbata-bata, tapi kita mengerti maksudnya. Sorry, my bahasa was not that good. I try to learn, but sometimes it's too difficult. Okay, Sabrina, I can use English. We will adjust. Yes, don't worry. We really appreciate your effort to learn bahasa. Tapi kamu bisa tetap gunain English supaya lebih nyaman ya. Thank you. I really want to learn, but maybe step by step. For now, I think campaign must be flexible and different message for each market. Exactly, that's a strong point. Jadi strategi kita perlu menyesuaikan. Ya, itu akan lebih efektif daripada hanya satu pesan untuk semua pasar. Oke, jadi kesimpulannya, strategi promosi digital harus fleksibel, sesuai budaya lokal dengan biaya dan operasional yang terukur. Yes, terima kasih. I will practice more bahasa next time. Kita tunggu Sabrina, tapi untuk sekarang feel free to use English anytime ya, yang penting idenya tersampaikan. Demikian, itu adalah video Project Base dari kelompok 1. Sekian dari kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.